kegunaannya yaitu untuk menghindari cacat atau kondisi visi yang kurang baik pada suatu produk yang dihasilkan sebelum dilakukan pemasaran terhadap masyarakat. Jadi yang digunakan adalah Seven Tools. Seven Tools adalah dua alat dasar yang digunakan untuk memperbaiki produksi dari suatu perusahaan, di mana Seven Tools ini terdiri dari 7 jenis, yaitu check sheet, cause atau efek, Pareto chart, histogram, graph, scatter diagram, dan control chart. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang diagram Pareto. Diagram Pareto adalah salah satu jenis chart yang terdiri dari grafik balok dan juga garis. Diagram Pareto ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Vilfredo Pareto yang dimulai pada tanggal 15 Juli 1848, di mana dapat kita lihat contoh dari diagram Pareto pada berikut ini. Prinsip kerja dari diagram Pareto dikatakan bahwa ditemukan 20% permasalahan akan menyebabkan 80% masalah, yaitu 20% per 80%, yang artinya 20% cacat akan menyebabkan 80% masalah dalam hal produksi. Baiklah, di sini saya sudah memiliki soal tentang kualitas pengendalian pada produk jelly. Selanjutnya, saya akan mencari terlebih dahulu frekuensi kumulatif dari setiap cacatnya. Baiklah, dari soal yang tadi, maka saya sudah membuat frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif ini diambil dari total dari setiap cacat, dan kemudian persentase kumulatif diambil dari frekuensi kumulatif dibagi dengan total, yang hasilnya akan dalam bentuk persen, yaitu 30%, dan berakhir pada angka 100%. Pertama, kita mengklik kanan, kemudian memilih select data, kemudian mengklik dari jenis cacat sampai ke frekuensi. Kemudian pilih ketik tanda titik koma dan dilanjutkan dengan persentase kumulatif. Kita blok, kemudian klik OK, dan hasilnya akan seperti ini. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, kemudian pada persentase kumulatif kita klik kanan, kemudian kita pilih change select chart type ya. Kemudian pada line kita memilih urutan yang kelima. Seperti ini. Kemudian kita OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pada ujung garis warna merah kita klik kanan. Kemudian kita memilih format data series. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu primary axis dan secondary axis. Yang kita pilih adalah secondary axis. Kemudian kita closekan. Dan hasilnya akan seperti ini. Berikutnya kita akan mengklik dari yang terdapat angka 0% sampai 120%, kita mengklik kanan. Kemudian kita pilih format axis yang paling bawah. Setelah itu kita memilih axis option, yang dimana pada maksimum kita memindahkan ke fix.
dan angka 1,2 kita ubah menjadi 1. Kemudian kita close. Dan hasilnya seperti ini. Dia berakhir pada angka 100%. Diagram Paretonya sudah siap. Sekarang kita akan mengubah tampilan atau menambahkan keterangan dari diagramnya. Yang pertama, kita memilih menu layout, di mana kita memilih chart, title, dan above chart. Kita mengklik dan kita membuat judul pengawasan mutu minuman jelly. Ini hasilnya setelah dibuat keterangannya. Yang terakhir, kita dapat menarik kesimpulan dari diagram Pareto tentang pengawasan mutu minuman jelly. Yang pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu mana faktor jenis cacat yang paling tinggi sampai terendah. Yang pertama, cacat sel, berkerut, ada gelembung, kurang penuh, dan ada kotoran. Kemudian kita akan melanjutkan kesimpulannya dengan menerapkannya terhadap prinsip dari diagram Pareto, di mana diagram Pareto 20% permasalahan akan mengakibatkan 80% masalah pada produksi. Jadi kita dapat melihatnya pada diagram batang yang bersentuhan dengan garis merah, di mana garis yang bersentuhan tersebut dengan diagram menandakan bahwa jenis cacat tersebut yang harus diprioritaskan untuk memperoleh produksi minuman jelly yang baik. Jika cacat sel dan berkerut tidak cepat diselesaikan, maka jenis cacat yang kedua tersebut akan berpengaruh terhadap produksi dari minuman jelly.